Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Riko Nurdini di pembelajaran seni budaya kelas 11. Ananda, hari ini kita akan belajar mengenai kritik seni. Secara tidak sadar, sebenarnya setiap hari Ananda melakukan kritik, walaupun tidak semuanya kritik seni. Tetapi, pernahkah Ananda ketika berdandan misalnya, lipstiknya kurang merah atau bagaimana, itu sebagian kecil kritik terhadap diri sendiri. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kritik seni. Ada satu lukisan, judulnya Tak Selamanya Jagoan Harus Menang. Medianya akrilik pada kanvas, dimensinya 10 x 120 cm tahun 2012. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang mengkritik sebuah karya seni. Satu contoh aja ini. Nah, di kritik mempelajari kekurangan dan kelebihan. Jadi ketika kalian mengkritik sebuah karya, entah itu film, entah itu lukisan, entah itu karya apapun, ketika kalian sudah mengkritisi kekurangannya, diimbangin dengan kelebihannya. Jadi biar imbang, kritiknya itu harus ada biarpun sedikit dari, misalnya karyanya itu bagus sekali, kalian cari yang jeleknya. Misal karyanya itu kurang bagus, kalian cari yang baiknya. Jadi mempelajari kekurangan dan kelebihan suatu karya seni dengan memberikan alasan berdasarkan berbagai analisa dan pengkajian. Itu adalah pengertian dari kritik seni. Selanjutnya, nah, fungsi kritik seni itu menjembatani dan menjadi dua mata panah di sini antara si pelukis dan penikmat karya seni atau apresiator. Nah, ada beberapa jenis kritik seni, yaitu satu, kritik populer. Biasanya kritik yang umum atau kritik yang biasanya dipakai itu kritik populer, karena bahasa yang digunakan itu bahasa yang sangat sederhana, mudah dipahami oleh masyarakat. Terus yang kedua ada kritik jurnalis. Sama dengan kritik populer sebenarnya, tetapi ulasannya lebih tajam dan disampaikan secara terbuka di media massa, biasanya di koran atau majalah. Terus ada kritik keilmuan. Nah, di sini kritik keilmuan itu disampaikan mengikuti kaidah-kaidah atau metodologi kritik secara akademis. Dan terakhir ada kritik pendidikan. Bertujuan mengangkat atau meningkatkan kepekaan artistik serta estetika pelajar seni untuk meningkatkan kualitas karya peserta didiknya. Jadi, kalau misalnya yang kritik keilmuan itu metodologi secara akademis, kalau misalnya yang kritik kependidikan itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas si peserta didiknya. Nah, bentuk kritik seni. Satu, ada kritik formalistik. Kritik formalistik lebih tertuju pada kualitas penyusunan atau komposisi, unsur-unsur seperti warna, tekstur, garis, dan sebagainya yang terdapat dalam karya. Misalnya karya seni ini, jadi yang dikritik adalah warnanya, teksturnya, garisnya, komposisinya. Kritik formalistik berkaitan juga dengan kualitas teknik dan bahan. Jadi di sini media ini penting untuk kritik formalistik, untuk menyusun kritik formalistik. Jadi yang dikritik di karya ini adalah misalnya warnanya kurang enak atau garisnya enak. Garisnya sudah apa ya istilahnya, sudah lentur atau sudah enak. Ada garis-garis yang masih kaku. Nah, di situ dalam bentuk kritik formalistik yang dibahas adalah
Hal-hal seperti itu, misal komposisinya masih berat sebelah, belum seimbang, atau sudah seimbang, atau komposisinya sudah segitiga, sudah enak, seperti itu. Untuk kritik formalistik. Selanjutnya ada kritik ekspresifistik. Umumnya menanggapi kesesuaian atau keterkaitan antara judul, tema, isi, dan visualisasi objek-objek yang ditampilkan dalam sebuah karya. Jadi di dalam kritik ini kalian melihat dulu judulnya apa sih, gambarnya bagaimana, judulnya apa, gambarnya bagaimana, terus temanya apa. Nah, itu yang kalian kritik. Jadi yang sebelumnya itu formalistik itu yang dikritik itu visualnya. Nah, ini jauh lebih ke dalam maknanya dari judul dan sebagainya. Selanjutnya ada kritik instrumentalistik. Cenderung mengkritisi berdasarkan kemampuannya dalam upaya mencapai tujuan moral, religius, politik, atau psikologi. Kritik ini tidak terlalu mempersoalkan kualitas formal, tetapi lebih melihat aspek konteksnya, baik saat ini maupun masa lalu. Jadi yang dikritisi itu apa sih alasan si seniman membuat karya tersebut, ada apa di baliknya. Jadi apa ya, istilahnya itu lebih mendalam dari kritik yang sebelumnya. Ini lebih dalam lagi, jadi alasannya bukan hanya antara judul dan visualnya, tapi ini ada masalah apa sih si seniman itu, apa yang ingin disampaikan oleh seniman itu, gitu. Yang dikritisi tidak hanya kualitas teknisnya saja, tetapi berkaitan antara objek, isi, tema, atau tujuan, serta pesan moral dari lukisan tersebut. Demikian pembahasan kali ini, kita akan bertemu lagi di pembahasan selanjutnya tentang kritik seni. Tetap jadi anak baik, tetap jaga kesehatan, jangan menyakiti orang lain. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.